نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para penonton dan pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena sampai sore hari ini Allah masih memberikan karunia-Nya yang begitu banyak kepada kita. Terutama masih Allah berikan kepada kita kesehatan dan kita mampu melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kita bermohon kepada Allah semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami bersyukur kepada Allah dan senantiasa bermohon kepada Allah semoga Bapak Ibu para penonton dan pendengar senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kultum kita sore hari ini kita akan membahas tentang 3 bentuk istiqomah. Dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 Allah jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tiada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Para penonton dan pendengar yang berbahagia, karena itu ada 3 bentuk istiqomah. Yang pertama istiqomah dalam akidah, yakni senantiasa yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kepada Allah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena itu kita harus istiqomah, harus tetapkan pendirian kita, harus tetapkan keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Saking pentingnya akidah ini, makanya Nabi mendakwahkan Islam di Mekah lebih kurang 13 tahun dan di Madinah lebih kurang 10 tahun. Jadi Nabi menetapkan ataupun berupaya terus bagaimana meyakini kepada umatnya yang dulu dikenal dengan kafir Quraisy, tapi dengan hidayah Allah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, yang kedua adalah istiqomah dalam syariat dan akhlak. Artinya kita harus berupaya untuk mengamalkan syariat agama kita, termasuk kita syahadat, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, membayarkan zakat, dan melaksanakan ibadah haji bagi kita yang sudah mampu. Jadi kita harus istiqomah dalam syariat dan akhlak. Akhlak ini adalah budi pekerti ataupun sopan santun, akhlakul karimah. Sebagaimana kata Nabi, innama bu'istu liutammimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am 153. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna haza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Zalika wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain,
karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton dan pendengar berbahagia, yang ketiga yang terakhir adalah istiqomah dalam perjuangan. Jadi perjuangan di sini bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Islam yang kita miliki hari ini. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Fussilat ayat 30. Para penonton dan pendengar berbahagia, demikianlah kultum kita untuk sore hari ini. Mudah-mudahan mampu menambah ilmu dan wawasan kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala.